Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Salsabila Afrizal dengan NIM 2234014. Kali ini izinkan saya mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Sejarah Minangkabau dari mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau. Yang pertama yaitu sejarah Minangkabau. Jelas, Minangkabau ini identik dengan Sumatera Barat, berasal dari Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah provinsi yang mempunyai sejarah panjang, di mana setiap sejarahnya mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Minangkabau. Sejarah bermula pada masa kerajaan Aditya Warman yang merupakan tokoh penting Minangkabau. Dia adalah seorang raja yang tidak ingin disebut sebagai raja, pernah memerintah di Pagaruyung, daerah pusat kerajaan Minangkabau. Selain itu, beliau juga orang pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Ya, kawasan Minangkabau ini yaitu seperti 50 kota merupakan daerah yang dihuni oleh nenek moyang kita pertama kali. Orang Sumatera diperkirakan belayar melalui rute ini dan sebagian menetap dan mengembang peradaban di sekitar 50 kota tersebut. Terbukanya Provinsi Sumatera Barat ini terhadap dunia luar menyebabkan kebudayaan yang semakin berkembang oleh bercampurnya para pendatang. Jumlah pertumbuhan penduduk ke berbagai lokasi Sumatera Barat, sebagian menyebar ke selatan dan kebagiannya barat Sumatera. Dalam sebuah legenda yang beredar, daerah nama Minangkabau sendiri berawal dari ekspedisi yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit pada awal abad ke-16. Untuk itu, mencegah peperangan yang menimbulkan korban jiwa, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau milik mereka sendiri dengan kerbau Jawa milik pasukan Majapahit. Selanjutnya, hasil anak kerbau dengan sebilah pisau yang ditanduknya mampu mengalahkan kerbau besar milik pasukan Majapahit. Namun, Minangkabau kemudian menjadi terkenal akibat peristiwa kemenangan tersebut. Demikian seperti diceritakan dalam buku Persamaan di dalam Perbedaan Budaya oleh Retno Widyastuti. Secara adat, letak geografis etnik Minangkabau dapat dibagi menjadi 3, yaitu daerah Dare atau Luha, daerah rantau, dan daerah pesisir atau pesisir. Daerah Dare dianggap sebagai sumber dan pusat adat Minangkabau dan terletak di dataran tinggi. Suku di Minangkabau ada suku dan hukum adat Minangkabau. Jelas setiap suku dalam suatu kawasan, suatu wilayah itu mempunyai aturan atau hukum. Dalam Minangkabau juga ada itu, seperti suku yang dipakai oleh Minangkabau, yaitu suku Minang asli, berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Cerita rakyat yang melegenda membuat suku Minang juga terkenal luas di Indonesia. Berdasarkan hasil sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, suku Minangkabau berada di urutan ke-7 dengan populasi terbanyak di Indonesia. Hukum adat Minangkabau seperti yang dijelaskan, ya, hukum Minangkabau ini seperti seseorang atau satu kaum mendapat warisan dari nenek moyangnya atau dari mamanya yang merupakan harta pusaka tinggi. Menurut hukum dari mamanya yang merupakan harta pusaka tinggi ini, menurut hukum adat hanya sekedar menguasai atau memakai harta pusaka, akan tetapi tidak diperbolehkan menjual atau menghibahkan harta kepada siapapun. Begitu selanjutnya. Dalam Minangkabau ini terdapat sistem kepercayaan dan nilai budaya. Sistem kepercayaan yang dianut oleh suku Minangkabau, masyarakat yang tinggal di Minangkabau tersebut menganut agama Islam yang dengan taat. Semua tatanan kehidupan masyarakat banyak dipengaruhi dan berdasarkan agama Islam. Dalam kegiatan keagamaan juga, pelajaran agama dan kegiatan-kegiatan belajar mengajar pun dilakukan oleh seorang kiai atau syekh yang biasa disebut dalam Minangkabau. Ada nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalam naskah Pasambahan Batagak
Pangulu ditemukan nilai kerendahan hati dan penghargaan terhadap orang lain, serta nilai kesepakatan atau musyawarah, nilai ketelitian dan kecerdasan, nilai patuh dan taat pada adat, hakikat hidup manusia, hakikat kerja juga manusia. Selanjutnya, nyatanya kita dalam suatu adat Minangkabau pasti ada aspek-aspek sosial budayanya juga. Ya, termasuk dalam Minangkabau ini yaitu termanifestasi dalam adat Minangkabau yang berlandaskan ajaran Islam. Masyarakat di sana Minangkabau bersifat terbuka karena terbiasa dengan hidup berdampingan dengan orang lain, baik di perantauan atau di daerah itu sendiri. Seperti salah satu perekat sosial antara pendatang dengan tuan rumah adalah mekanisme masuk suku atau clan initiation yang terkenal dengan Malako. Nilai sosial budaya Malako ini menjadi semakin kuat bila didukung oleh beberapa faktor. Pertama, agama, yaitu agama merupakan persoalan yang sangat sensitif bagi orang Minangkabau. Jika pendatang berbeda agama, jadi orang Minang kebanyakan itu tetap membiarkan mereka. Tetapi sepanjang mereka tidak menyebarkan agama mereka tersebut, agama mereka tuh kepada orang Minangkabau ini tidak akan mempengaruhi mereka sebagai tuan rumah, dan tidak mendirikan seperti kalau mereka menghargai kita, pasti tuan rumah akan menghargai kita juga. Nah, seperti mereka menghargai kita tidak mendirikan tempat ibadah selain masjid-masjid di tengah masyarakat Minangkabau ini. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Minangkabau atau kita sebagai Indonesia yang mempunyai beragam budaya, jadi kita kayak harus saling bertoleransi, saling menghargai. Nah, apabila kita sebagai orang Minangkabau, ya pasti insya Allah ya dari awal semuanya pasti kita udah mengenal apa itu adat, apa itu gimana sukunya, hukum adatnya. Nah, jadi di sini kita kayak jalani sesuai alur, dan jangan terlalu kayak gini lah, kayak gitulah. Pokoknya kita saling menghargai satu sama lain dan harus berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Karena dalam Minangkabau hal tersebut sangat dipercaya oleh Minangkabau. Jadi sampai disinilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.